Itu real seniman. Dan memang kadang-kadang itu yang dibutuhkan untuk menjadi seniman yang hebat. Kalau enggak bisa. Tapi sama dia, aku kicep banget. Ngomongnya jadi vokalis Dewa. You know, di momen itu ada momen waktu dimana kalau lu dapat kesempatan itu, lu nggak usah pikir panjang, bro. Aku pun takut kehilangan dirimu. Wow. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Hari ini saya punya bintang tamu yang tidak saya sangka, penyanyi muda ini. Penyanyi muda yang tahu-tahu jadi penyanyi band legendaris Indonesia, super band Indonesia. Elo Marcelo Tahitu. Ya, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, kamu tuh umur berapa sih? Aku 39. Ya, udah muda banget. Udah muda. Gue 52, enak aja lu. Oh ya, masih muda juga. Enggak, gimana lo? Kita dulu kan, bener. Aku kenal dari dulu banget. Ya, gimana. Seneng banget hari ini udah ngeband lagi. Iya, jadi karena yang kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi gitu, dan nggak ada yang pernah nyangka juga gitu. Karena tiba-tiba sekarang dari segala macam perjalanan hidupnya ya nyampe di sini gitu. Ya aku bersyukur sih. Soalnya kalau ngelihat Elok zaman dulu, lagu yang pertama lagu almarhum. Ya. Ibumu. Ya. Gak nyangka juga lagu itu akan hit lagi. Itu dia. Gak nyangka. Gak ada orang yang tahu bahwa itu dinyanyiin anaknya. Gak tahu kan? Banyak orang yang gak tahu waktu itu. Termasuk aku. Pada saat kamu keluar, karena aku tahu demonya soalnya. Ya. Lagu itu demonya aku tahu. Lagu itu dikasih tahu sama Pak Handi waktu itu. Betul. Nah, dengerin deh. Siapa ini aku bilang? Anaknya. Masa? Oh iya? Keren aku bilang. Aku ngomong bilang, kapan mau keluar nih Be? Aku bilang. Gak lama sih. Menurut kamu gimana, Nak? Ya bagus banget karena dia bisa merubah image ibunya habis di situ. Lagunya jadi baru banget kan. Beliau hit tahun 70-80. Betul. Ibumu itu hit banget sama almarhum bapak kan. Luar biasa. Bapak pencipta lagu, mama penyanyi. Tahu-tahu dinyanyiin kamu dengan gaya style baru, dan aku juga nggak expect bahwa kamu nyanyi model itu lagu itu. Ya. Itu luar biasa. Iya, itu dia maksudnya. Jadi kayak hidupku penuh dengan series yang tidak pernah terduga. Dan aku ngelihatnya ya mencoba untuk mengambil ombaknya aja. Betul. Itu Elo waktu itu dengan segala artinya betul-betul pendatang baru dari luar negeri. Ya enggak kan? juga sih. Kamu habis sekolah dari mana waktu itu? Dari Australia? Enggak. Aku dari mana ya? Aku abang-abang aku di luar negeri, aku memang sering mampir. Tapi habis itu aku sendirian di Jakarta, sehingga aku banyak waktu untuk menggunakan studionya. Karena gak ada yang pakai, jadi aku pikir di rumah bikin lagu, mencoba untuk berkarya, dan akhirnya waktu album pertama itu, single pertama itu mestinya kan album kompilasi yang dilakukan oleh Sony Music, mestinya. Tapi nggak jadi, akhirnya mereka cuma bikin lagu-lagu Indonesian classic. Akulah salah satunya. Jadinya. Karena kenapa Elo? Itu dia pertanyaannya. Kenapa harus saya lagunya ibunya sama bapaknya yang legenda di musik pop Indonesia? Itu bayangin itu lagu tahun 78. Saya keluarin tahun 2005. Ya. Kayak banget ya. 78. Tapi itu yang saya pelajarin dari papaku. Maksudnya gini. Papamu orang hebat. Jadi dan papaku yang bilang kalau Mas Anang nitip salam buat aku waktu mereka sempat ketemu waktu itu kan ya. Jadi aku yang bawa demo itu bapakmu. Iya, jadi kayak di rumah Pak Andi dengerin bareng sama bapakmu. Tiba-tiba aku yang kayak
Oh oke, salam balik. Wah tuh orang baik banget dan segala macam. Anyway, singkat cerita, aku bikin terus tiba-tiba orang banyak yang ternyata masih relevan juga gitu. Karena papaku itu mainnya itu adalah nada. Ya. Karena mungkin musikalitasnya dia mungkin terbatas, ya. Maksudnya ngomong teknik nih, main gitar ya. Akhirnya mau nggak mau dia harus bikin nada yang luar biasa. Karena dia sangat simpel aku tahu. Bener. Akhirnya dia pakai nada doang. Bikin lagu dengan kemampuan chord yang tidak banyak. Bener. Tapi dia membuat lagu yang sangat indah. Setuju. Itu pasti daya hayal, daya inovasinya, daya jangkauannya itu pasti tinggi. Visinya banget. tinggi. Visinya tinggi banget. Itu Bapak. Bener. Dan itu aku belajar banyak saat ini. Oh ya? Iya. Aku belajar banget. Aku selalu bilang kalau untuk urusan nada, na 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 na. Aku aja, aku mungkin nggak kepikiran ke situ, karena udah beda deh gitu. Tapi ya itulah, itu gift lah. Dan aku bersyukur aku menjadi orang yang di seluruh keluarga aku, abang-abang aku yang paling ngikutin jejaknya papa lah kira-kira. Maksudnya berkecimpung di dunia musik gitu. Yang lain bisa main musik tapi nggak jadi profesi. Serius kan kamu? Iya. Serius banget. Kan lagu Bapak banyak. Banyak. Di malam yang dingin dan sesunyi ini. Ya itu dia salah satunya. Tahu bahwa Bapak seorang hitmaker zamannya? Enggak. Awalnya nggak tahu. Ya awalnya kan nggak tahu. Aku bilang bahwa bapakmu adalah seorang hitmaker. Berarti karyanya banyak. Iya. Benar. Pada saat nyanyi lagu yang pertama itu, bahwa tahu itu dahsyat. Mengantarkan seorang Elok menjadi superstar baru di Indonesia zaman itu. Berarti kan eksplorasinya kamu harusnya diterusin karya bapak. Kok kayaknya nggak nerusin? Seperti aku pandanganku ya. Aku nggak denger lagi kan kamu nyanyi lagu. Iya. Kadang dalam hidup kita saat kita pengen punya mark sendiri, punya trademark sendiri. Kadang-kadang, ya. Jadi sebagai seniman, sebagai seorang artis seni musik gitu, aku pengen memiliki karya original. Akhirnya saya keluarkanlah, maksudnya mencoba untuk bikin sesuatu yang original dari saya. Lagu ciptaan saya sendiri. Saya coba bikin. Dan pada akhirnya sempat stres. Oh, seorang Elo stres? Stres, Mas. Kenapa? Karena itu, di bawah bayang-bayang orang tua tuh kadang-kadang gak enak juga. Bebannya tinggi. Nangkep kan maksudnya? Terus? Iya dong, maksudnya contoh lah. Lo cuman bisa lagu bokap lo doang. Lo cuman gede gara-gara lagu bokap lo doang. Enggak, kalau gua orang yang kalau gua orang yang tidak peduli, bodoh amat, boam istilahnya bahasanya. Bodoh amat. Emang apa? Benci tapi rindu ada, apalagi jangan biarkan ada, mau apa iya. Gue kulik habis aja. Gue jadi junior, ya kan? Tapi saya tuh nggak seperti itu. Saya idealisnya, saya bisa dibilang saya dikutuk dengan idealis yang cukup tinggi kadang-kadang. Beneran. Ya. Akhirnya saya ngobrol kan? Iya. Akhirnya aku stres. Aku sempet manggung tuh hampir 2 tahun lah. Iya, aku kehilangan Elo. Aku melewati ombak ya. Saat itu aku masih muda, aku nggak terlalu ngerti. Lo kalau di dunia entertainment ini kalau ada ombaknya lo hajar terus dong. Yes, aku tahu itu. Tapi aku kehilangan ombaknya. Aku menyendiri. Akhirnya kembali lagi. Untungnya lagu masih ada lagu aku. Hari-hari. Aku keluar tahun 2009. Ternyata lumayan bisa menggantikan kalau lagi manggung orang minta request lagu apa. Akhirnya masih ada. Aku senang banget. Senang. Orang udah mulai senang. Gede kepala ya kadang-kadang. Oke. Menarik ini. Seorang Ella ini perjalanannya seru. Ya, terus gede kalau kepala. Kepala lumayan gede. Bisa lah gini kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kita terlalu senang itu nggak bagus. Terlalu sedih juga nggak bagus. Kita harus bisa ada di tengah-tengah. Terlalu senang happy.
Ya langsung, lu tau lah apa yang gue terjadi kan ya. Oke. Nah itu bagian perjalanan hidup. Asli. Itu good kalau kamu pelajarin itu. Benar. Akhirnya aku kebanyakan seneng. Akhirnya lupa sama sekitar. Terus gampang. Aku mencoba membuat diri aku tuh benteng supaya tidak terima apapun yang dari luar masuk. Mau negatif mau positif aku gak peduli. Aku happy. Iya dong. Yes. Setidaknya aku happy saat itu gitu. Maksudnya kayak happy. Ya lu tau lah maksud gue. Ya udah terus. Nah terus abis itu sampai terus udah makin aku makin idealis. Ya, aku lihat itu. Sampai akhirnya idealis. Semakin idealis. Aku 3 album aku pakai nama Elo. Iya. 3 album aku pakai nama Marcelo Tahito. 3 album aku mainnya pop banget lah. 3 ini bener-bener aku mulai main rock. Dan Marcelo Tahito dan Elo itu aku cuma mikir betapa lumayan bodohnya aku ya. Secara kenapa? Brand itu penting. Orang menarik. Sangat. Orang itu kalau bisa dipikir-pikir orang tidak akan pernah beli produk. Orang beli brand. Percaya nggak? Orang dengan duit sebagaimanapun juga, dia dihadapin dengan 2 sendal. Kemampuan duitnya banyak, tapi referensinya dia berbeda. Satu lebih ngerti brand, satu lebih ngerti barang, yang satu enggak. Pasti beda pilihannya, walaupun dia punya duit yang banyak. Nah, jadi aku mengganti brand itu jadi Marcelo Tahito. Wow, susah. Elo udah dipupuk sedemikian rupa dengan hits yang ada begitu lumayan banyak gitu ya. Itu yang aku lihat di situ, kok bisa ya lo berani merubah itu? Aku dikutuk oleh idealisme aku sendiri. Aku bodoh amat lah gitu. Gua pengen suka-suka gue gitu. Oke, itu idealis lah. Tapi senang-senangnya masih terus. Ya kan anak muda. Sampai akhirnya rehab. Oke. Di situ banyak berubah. Di situ Elo melakukan perenungan. Iya. Saya menemukan diri saya yang hilang dulu kira-kira. Good. Very good. Karena mungkin kalau bisa dibilang 90% hati saya saat itu saya mengucap syukur. 10%-nya baru sedih, kesel, malu, kecewa. Yeah. Tapi 90%-nya saya berusaha untuk selalu mengucap syukur. Wow. Dalam segala hal. Karena buat aku mengucap syukur itu adalah hal yang paling penting untuk menjaga hati. Setuju. Kita kesenangan, kita nggak ucap syukur, kita sombong. Karena bokap kamu begitu orang. Banget. Nyokap sih yang sebenarnya kayak gitu. Ya, karena nyokap kan aktif di luar biasa. Enggak, dia dia mengajarkan aku satu. Lo baik sama semua orang. Oke, itu pelajaran yang penting. Tapi nggak cuma sampai situ. Tapi ingat, kamu nggak bisa bikin senang semua orang. Ya, good. Wow. Itu saya rasa hanya itu mindset yang perlu dimiliki semua artis dunia entertainment. Wow. Benar. Dengan sekali. Kita bisa berdamai dengan, benar. Gue gak bisa bikin semua orang happy. Betul. Kita gak ada beban. Ya lu gak suka, terserah. Yes. Karena capek. Dan itu aku pelajarin semua di rehab. Batu rehab. Merenungi lagi. Berapa bulan? 9 bulan. Lumayan 9 bulan. Lumayan lah. Belum, ya gak lama-lama banget. Tapi cukup mengubah hidup saya. Rehab. Tapi bagus. Ya. Kan selalu dalam perjalanan itu selalu harus ada pelajaran-pelajaran hidup itu. Buat aku kamu tadi hebat, ada kata yang menarik. Bahwa kamu bersyukur dengan cobaan itu. Yes. Itu good. Karena kamu di situ kamu akan menemukan sesuatu. Pada saat kamu melawan, kok bisa sih gue gini? Betul, betul. Gak menemukan, gak merasa salah soalnya. Akhirnya aku masuk rehab, aku membuka diri aku. Oh, gue jalanin nih semua dengan baik. Wow, dengan hati yang terbuka, lapang dan subur deh. Oh, gitu, berarti Elo sadar betul bahwa gue harus berubah. Gue harus berubah. Oke, good. Ini satu Indonesia yang mengolok gitu. Ngerti gak? Ya, ngerti kan? Tahu. Wow. Bagaimana perasaan kamu aku bisa rasain. Udah nangkep. Tapi satu hal yang aku pelajarin penting banget. Yes. Waktu kabar itu sampai ke papa. Gue udah mikir muka bokap gue udah kayak gimana. Lu tahu. Ya, wow. Tahu. Iya kan, lu tuh ampun, keras banget lah zaman dulu. Oke. Keras banget. Tapi disitulah aku menemukan titik balik pertama dalam hidup aku selama aku hidup. Bahwa apa?
Dia cuma begini. Oh, haha, dia ketawa, ngegiggle lah kayak, kamu ditangkap. Ya udah, papa cuma udah tahu kok kamu tuh hidupnya kayak, dia bilang gini, kayak kereta yang udah kecepetan terus mau belok tetap ngebut. Kita tinggal tunggu kapan. Nabrak. Kapan lu lepas dari rel atau nabrak atau apa kecelakaannya. Kita udah tahu semua itu, tapi nggak apa-apa. Papa di sini, papa dukung kamu jalanin. Oh, hebat. Saat itu aku langsung Hebat, Babe. Itu aku langsung cuman kasih orang tua yang bisa merubah saya seperti ini. Keren. Keren itu kata-katanya keren. Bener. Kamu bisa sadar itu. Iya. Itu keren. Buat aku sih keren. Lu mau satu Indonesia kayak lu mau satu dunia kayak gue punya bapak gue dan keluarga gue. Gue gak peduli yang lain. Keren. Aku bilang respect dengan pikiran. Itu aja. Dan akhirnya dari situ aku langsung kayak oke. Mau press conference, let's go. Mau apa? Ayo. Mau apa lagi? Let's go. Bodoh amat. Ya ada urusan. Babe gue doain gue. Doain gue, keluarga gue dukung gue. Ternyata dan di rehab aku belajar yang paling penting. Aku jadi lebih menghargai keluargaku dan waktuku. Sangat. Wow. Singkat cerita, keluar dari rehab, kalau dijelasin panjang banget di dalam rehab itu seru. Tapi gue bilang itu seru banget. Kita keluar dari rehab, aku gak punya apa-apa. Gak ada uang, gak segala macam gak ada. Mobil gak punya, wah pokoknya inilah. Tapi yang aku punya, aku punya keluarga. Dan aku bener-bener main cuman sama keluargaku. Dan karena memang itu penting. Circle yang bersih itu penting. Akhirnya dengan keluarga makin dekat dan segala macam ini. Dan mereka tuh bener-bener percaya sama aku. Maksudnya beruntung banget sih. Banget. Biasanya orang keluar rehab tuh yang kayak lu lah dibilangnya. Udah gak dipercaya lah. Stigma orang udah itu buruk aja. Udah buruk. Dan aku beruntung punya keluarga yang suportif ini. Makanya aku bilang, selagi lu punya keluarga, lu jaga baik-baik deh keluarga lu. Wow. Beneran. Serius. Keren. Dan udah habis dari situ berjalan sampai akhirnya aku mencoba merasa bahwa hidup aku tuh bukan aku lagi loh. You know what I'm saying? Yes. Aku selalu memakai ideal aku untuk bekerja. Walaupun itu penting ya. Betul. Walaupun itu penting. Kita harus memakai standar kita. Betul. Tapi tahun 2021 aku menemukan satu makna yang kayak lu berserah aja dalam hidup lo. Gak pasrah ya. Lu berserah. Lu tetap melakukan sesuatu tapi lu serahin semuanya. Apa yang terjadi terjadilah. Kayak sera-sera. Whatever will be ya gitu. Jadi sampai akhirnya terus berjalan. Ya udah, terus diajak Mas Dhani. Ketemu Dhani. Perkara ketemu dia itu apa? Gimana? Oke. Karena orang ini satu malas keluar rumahnya. Karena rumahnya adalah istananya. Betul. Dia bangga banget dengan rumah dia. Dari dulu begitu. Terus ya kalau ngomong ya begitu cara dia, gak mau kalah. Aku sahabatnya dari kecil. Sampai hari ini bersahabat. Yang bisa berantem sama Ahmad Dhani cuma Anang. Yang bisa debat cuma Anang dia. Udah ngerti banget ya berarti. Aku bilang, kok bisa gitu Melo ya? Awalnya dia memiliki virtual konser sesuatu lah. Aku lihat itu. Dia berapa kali ngomong kan? Ya. Kamu diundang di situ? Ada beberapa artis kan? Kan ada David Naif. Wah rame deh. Iya. Itu dia ngomong ke aku. Dia cerita ke aku. Jadi waktu itu Mas Ari Lasso sudah harus istirahat. Ya istirahat. Dia kena kanker. Terus aku dihubungin manajer aku. Lu mau gak nih nyanyilah kolaborasi sama Dewa 3 lagu di acara virtual konser itu. Terus aku yang ya why not? Aku suka juga. Ya udah nanti ke rumahnya ngomongin lagu bla 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 bla. Singkat cerita jadi udah rekaman. Udah taping. Nggak lama dari situ dia bilang manajer aku, lo mau nggak jadi vokalisnya Dewa? Hah? Wow, di momen itu ada momen waktu dimana kalau lu dapat kesempatan itu, lu nggak usah pikir panjang bro. Pasti. Lu sikat aja. Dan aku ingat sebelumnya aku bilang aku berserah. Aku dalam fase state of mind aku
whatever will be. Apa yang lu mau kasih gue kasih deh. Apa? Oh tiba-tiba dapet Dewa, gue jalanin Dewa. Going where the wind blows bro, ngikut aja. Oke, akhirnya gue main di situ. Terus setelah dia bikin press conference waktu itu bulan Oktober tahun 2000, kalau nggak Oktober November tahun 2021 untuk 30 tahunnya dia ini. Ya. Terus aku kan lihat doang, aku nonton di Instagram gitu maksudnya. Dia announce. Iya dia. Bahwa iya ini ada vokalis keempat Dewa, Marcelo Tahitu dan segala macamnya. Wow, ini resmi nih. Tapi aku belum ngomong apa-apa. Aku pikir karena aku masih sibuk ngurus kawinan. Kita akan kesana bentar lagi. Bahas deh. Memang gue aja ini. Oke, siap. Nah, terus abis itu akhirnya pada saat motor kan kemarin, terus aku pikir ya aku belum sempet kasih klarifikasi apa-apa, terus mau ketemu Baladewa juga, jadi aku pikir ya udahlah sekalian permisi untuk menyapa Balad, karena kan bakalan tour, bakal ketemu mereka. Masa gue masuk rumah orang tanpa permisi sih gitu. Okay. Sedangkan rumahnya Dewa itu kan pasti ada Baladewa fansnya yang nungguin dan segala macam. Fansnya dia ampun. Oh siap. Aku orang yang sahabatnya Dani dari kecil. Aku melihat dalam sebuah perjalanan baru Dani berkarir musik. Aku bilang dia dalam perjalanan baru. Dan itu dalam fase baru karena kemarin dia kehilangan dirinya juga. Sempat losing dan itu. Oke. Dia sampai bingung, gue mau ngapain habis ini. Pernah diskusi sama gue tentang hal itu. Boleh gue potong bentar ya? Aku sebelumnya yang aku bilang sebelum berserah, aku bingung aku mau ngapain. Dan dia pernah ngalamin hal yang sama. Cuman ya diskusinya karena aku sahabat ya. Dia ngomong gimana Nang? Ya lu berkarya lagi dong. Kenapa? Sampai hari ini lu tuh adalah seorang seniman besar di Republik ini. Aku kemanapun pergi, nggak pernah nggak denger lagu lu. Ke kafe nggak pernah nggak ada yang nyanyi lagu. Yeah. Itu hebatnya lu. Lah terus gimana? Itu baru aku cerita banyak untuk sampai hari ini. Dan aku bilang Dani ya kembali lahir sebagai seorang seniman musik besar Indonesia. Dan dia luar biasa. Kalau itu aku nggak pernah diskusi lagi dengan seorang Ahmad Dhani karena aku tahu bagaimana berjuangnya dia dari awal. Betul. Aku tahu banget. Aku baru dong. Maksudnya aku baru kayak dia undang ke rumahnya yang lihat. Susah mencari komparasinya, padanannya bagaimana Dhani dalam mengeksplorasi daya hayalnya menciptakan sebuah lagu. Itu aku tahu banget. Dan aku pernah bersimpangan banyak dengan orang-orang yang waktu itu tidak setuju dengan cara Dhani menciptakan lagu. Ya oke. Aku waktu itu aku sendiri yang setuju dengan cara dia. Iya. Kenapa? Ya ini pengkaryaan. Nada cuma 1 do sampai do tinggi cuma 7. Bagaimana kalian mengeksplorasi? Kamu punya reminder sekian puluh tahun tentang lagu-lagu tersebut di kepala kamu. Reminder mulai kecil sampai hari ini. Bagaimana kamu berimajinasi dan seterusnya. Dan kamu aktualisasikan menjadi sebuah karya. Ya betul. Pasti akan terjadi gesekan nada. Karena itu adalah timbul dari bayangan dulu, memori dulu. Referensi yang sangat kaya. Banyak. Dan itu mendengarkan musik apa aja. Waktu zaman bareng sama dia sering denger lagu. Dan itu sering. Dulu di rumahku karena rumahnya nggak jauh di Bintaro. Selalu kalau aku beli CD baru, dia beli CD baru, dengerin bareng. Wow. Terus kalau dia nggak dapat lagu itu, tukeran. Bukan tukeran. CD-ku setengah dicuri. Masa? Dipinjam nggak dibalikin lagi tuh kayaknya. Udah. Dan CD mana Dan? Udah gue dengerin dulu ah. Tapi aku demennya dia orangnya selalu fair. Jelas. Dan itu hebatnya kalau ngomong pertemanan. Kalau dia udah menganggap dia sahabatnya Dhani. Dia itu bisa menaruhkan dirinya di depan siapapun. Itu hebatnya seorang Dhani. Makanya aku pada saat melihat kamu bisa bertemu Dhani. Dan Dhani senang sama kamu. Karena ini ya aku buka aja ya. Seberapa yang project Dhani awalnya nggak nyebut namanya seorang Marcelo Tahitu. Itu tidak ada. Karena waktu rumusan album yang mau dibikin itu,
Aku diajak ngomong. Aku yang diajak diskusi. Nang gue mau bikin begini. Gak ada nama kamu tuh gak ada. Belum ada di kamusnya pembikinan itu nggak ada. Blueprintnya belum ada. Nggak ada. Ya. Tahu-tahu muncul kamu dan jadi vokalis, aku bilang, wow, loncatannya keren. Iya, walaupun karena dia tuh orangnya pikiran dia tuh kadang kayak perempuan, kayak mak-mak. Masa sih mas? Wah, kalau milih orang tuh detail. Iya, lihat aja yang dipilih. Mulai dari Lasso, Once, Firza berantem sama aku di The Idol. Firza tuh kan berantem terbuka aku sama Dani. Berantem terbuka di Idol. Loh, berantem. Aku bilang, Elo jangan apa ya Elo sebenarnya. Firza jangan mau jadi vokalis Dewa. Iya, aku lihat. Aku yang ngomong. Dani langsung, kenapa? Lu akan lebih hit dari Dewa. Aku yang ngomong itu. Dani cuma tapi itu pemacu dia karena dia tahu banget anak ngomong itu maksudnya apa, dia tahu. Dia paling ngerti di balik apa yang aku ucapkan. Itu Dani doang. Dia selalu ngambil positive way. Itu Dani. Kalau diskusi sama aku kenapa meskipun berantem, tapi dia mesti kenapa bilang ngomong. Kenapa dia selalu bersepit dengan cara berpikirnya aku. Oh, anak kesini. Itu Dani. Makanya kamu dengan Dani buat aku sih. Aku punya hope bahwa itu akan jadi the new Dewa yang punya kekuatan besar di industri musik Indonesia yang sekarang. Amin. Karena sosokmu keren. Kamu tahu gak sih kalau kamu keren? Enggak. Kamu ber-34 tahun. 39 tahun. Tapi kayak umur 25 tahun. Masa sih mas? Kamu itu keren. Aku aja laki-laki ngelihat kamu itu keren banget. Sosoknya kamu itu keren. Dani bisa menemukan kamu dan kamu klop. Pasti Dani hari ini gak bisa diganggu karena memikirin gimana Elo nyanyiin lagu Dewa. Bilang kalau gue bikin lagu baru lagi. Ngomong-ngomong lagu baru, kemarin baru syuting album baru. Lagu-lagu baru, syuting dan udah take vokal dan syuting. Maksudnya terus kita bikin klip udah selesai. Udah. Wow, kapan? Aku belum, makanya mulai kemarin dia telepon. Telepon aja. Berapa? Udah berapa kata tunjukin nanti tulisannya. Aku dipaksa ke rumah. Kemarin dia telepon, cuman ngomong gini. Nang pergi yuk. Mau kemana? Ayolah kita pergi. Dia mau nyari, kita nyari tanah yuk. Dia seneng nyari tanah. Kita berdua nyari tanah yuk. Dari dulu aku memang kepingin tetanggaan sama dia itu. Karena mau jalan-jalan berdua. Cuma aku belum bisa. Waktuku lagi ruwet. Aku bilang gak nelpon, dia marah kemarin. Kamu bisa merasa apa ya? Gak terbeban gak? Dengan adanya Lasso sekian hit. Adanya Once sekian hit. Adanya Firza sekian hit. Pernah ada Judika juga ada hit dengan Dani. Pastilah. Apakah gua ini bisa hit juga gak ya Dani? Ada gak begitu? Pastilah. Saya manusia mas, bukan robot mas. Kirain. Jelas. Pastilah. Ada itunya ya? Ada. Saya. Wah, maksudnya gini. Yang pertama saya pikirin, ini lagu tinggi semua nadanya. Ya kan? Kan dia Lasso tinggi. Once tinggi. Buset. Firza tinggi. Judika jangan tanya. Udah gak usah ditanya. Itu suara mak-emak itu. Judika itu suaranya mak-emak itu. Suaranya tinggi benar. Luar biasa. Dan itu dulu pertama yang aku pikirin. Cuma maksudnya gini. Kembali lagi aku bilang, men, kapan lagi gue dapet kesempatan kayak begini gitu. Gue make the best out of it. Gue terserah apa yang terjadilah. Gue nyanyi aja. Dengan tidak menjadi orang yang sebelum-sebelumnya. Betul. Toh lagi pula aku nih dimasukin di sini kan sebagai istilahnya nih kalau doyan bola ini striker yang baru lah kira-kira. Aku langsung mau memberikan sesuatu penilaian itu begini. Kamu ada di depan sekarang karena kamu paling muda. Dengan adanya formasi yang baru Dewa, bukan formasi baru sih, itu kan formasi yang ya pokoknya Project Dani itulah yang sekarang. Dengan kamu di depan hari ini, dengan sosok yang kayak begini, kayak begini tuh yang kamu punya hari ini, itu keren loh. Terus ngeliat kamu, ini beda juga. Beda lagi nih 5 penyanyi nih. Gila ya, punya khas banget. Gitu. Punya khas, pinter. Dani menemukan kamu itu tepat banget. Yang alhamdulillah ini kamunya mau juga. Itu keren. Walaupun maksudnya gini, banyak pertanyaan sebenarnya. Kayak orang. Tapi kan ada yang gak setuju loh. Oh banyak.
Banyak lah. Aku baca loh itu. Kok bisa ya? Banyak Mas. Karena gini, mereka itu masih banyak yang berpikir aku mengganti kayak aku tuh formasi barunya dia. Sebenarnya enggak juga. Maksudnya kita tahu sendiri Dewa itu kan punya 4 Dewa besar. Dewa tuh tanpa vokalis. Oh, iya. Tahu kan? Dewa itu band yang tidak punya vokalis. Vokalisnya kalau yang aku lihat terserah, yang bisa order. Hari itu pokoknya mau show di mana yang available Once, Firza, Judika atau Lasso. Iya. Iya dipakai tuh. Yang mana aja. Terserah, lu mau pilih yang mana. Udah tahu ya. Nah, jadi maksud aku di antara, jadi aku tuh striker lah gitu. Istilahnya striker yang keberapa aku nggak ngerti. Cuman yang pasti untuk ada di posisi salah satu vokalis yang bisa dipakai kapan aja juga, aku udah happy banget. Dan buat aku itu, apakah ini sebuah perjalanan musik aku yang baru? Pastinya. Pasti. Saya sempat kehilangan arah dalam arti sebelum-sebelumnya saya mau istilahnya mau bikin musik seperti apa ya. Tapi sekarang dengan menemukan kesempatan ini aku seperti kayak wow, aku kan memberikan yang terbaik. Aku nggak akan pernah bisa menggantikan yang sebelum. Karena mungkin nggak bisa secara literal, secara implisit juga nggak mungkin. Karena secara masih ada semua kok, nggak mungkin aku bisa gantiin. Tapi secara karakter juga aku juga beda banget itu istilahnya. Jadi aku beban dalam arti deg-degan aja di baru pertama kali. Belum manggung soalnya. Belum ada nanti baru mau manggung. Belum ya? Nanti tanggal kapan? Di mana lo? Di Bandung bulan Maret ini. Oh, kalau nggak apa-apa gue nonton deh. Iya. Gue datang. Dan di situ sama Once waktu itu. Jadi ya itu dia uniknya mana gue nggak pernah ngelihat band yang nggak pernah punya vokalis. Cuman dia doang. Lu bayangin gak punya vokalis tetap loh. Memang hebat, ya? Dani dengan itu band yang aku bilang kejeniusan Dani. Ya. Dani itu aku bilang makanya jenius. Dia salah satu pencipta lagu, musisi yang jenius di Republik ini. Sangat. Dan dia ditaruh dimanapun dia tetap Dani. Dia nggak siapa-siapa dengan siapa-siapa dia pun tetap Dani dengan karyanya. Ya. Jadi makanya Dewa itu memang mimpi dia dari dulu. Makanya Dewa itu mau digantiin apa aja. Kenapa? Ahmad bandnya dia, Ahmad dia gak diterusin. Dia kan punya Ahmad band. Ya. Dulu sebetulnya Ahmad band tuh, aku suka banget pertama kali tuh Ahmad band. Ahmad band tuh ngeri. Aku bilang, makanya Dani bagus. Makanya dia yakin dengan hal itu. Makanya sampai sekarang berlabuh dengan kamu. Aku sih melihat bahwa wah ini akan menjadi formasi dahsyat. Buat aku ya, aku sendiri nggak tahu perjalanan Dani. Karena Dani mencari vokalis itu tidak pernah mudah. Karena dia dihinggapin juga penyanyi banyak hebat di dunia. Iya, mau ngajak siapa dia bisa. Tapi harus berlabuh dekat dengan kamu. Itu berarti apa ya? Ya aku lihat tuh gini. Dani insting untuk itunya masih kuat. Dia menemukan kamu. Gitu ya? Iya. Makanya aku mengundang kamu gara-gara itu. Karena kamu memang tinggal menunggu, ya kamu menunggu kedua perjalanan ini. Kamu kan habis masuk, habis merenung, habis begini kan kamu rebound baru nih. Ya. Seorang Elok. Habis itu ketemu kolaborasi dengan orang yang hebat juga. Buat aku ini layak untuk ditunggu karyanya. Layak banget untuk ditunggu karyanya. Sangat layak untuk ditunggu. Tapi waktu udah dinyatakan dinyatakan bahwa kamu akan menggantikan 4 orang ini gitu ya. Penyanyi 4-4-nya ini akan digeser oleh seorang. Sebentar. Saya nggak bilang gantiin. Ditambahin jadi roster yang baru lah. Udah lah aku udah tahu ada. Udah lah aku tahu. Saya nggak tahu nih kalau ada Anda lebih tahu ya terserah. Tapi saya nggak tahu. Saya taunya saya cuma ditambahin jadi salah satu dari roster yang ada aja. Aku tahu dari lah. Aku tahu lah. Jadi aku udah tahu kamu akan benar-benar dieksplorasi. Tapi diskusi sama Once, sama istilahnya silaturahmi juga nggak ke Once, ke Lasso, ke Judika maupun ke Firza. Aku kenal yang 4-4 yang kenal siapa? Semua kenal. Oh, oke. Semua kenal. Mas Lasso kenal. Once kenal, terus Firza kenal, Judika kenal. Maksudnya kita kenal. Cuman yang paling sering bersinggungan di jalan Mas Once. Oh, oke. Ada kok sekali waktu kayak
ini gimana sih? Mau nyanyi sama Dewi? Aku ada lah nanya gitu, aku ada nanya gitu. Nih, Dewi. Iya, tinggi banget suaranya. Dan maaf ya, saya nggak tahu ini beban yang luar biasa banget. Mungkin Mas bisa bayangkan. Vokalis favorit saya dari seluruh Indonesia, Once. Ya, Once suaranya khas banget. Dari semua, semua vokalis. Kita mau bukan vokalis Dewa doang ya, maksudnya segala vokalis deh. Aku vokalisnya favoritnya tuh Once. Maksudnya aku pernah tour sama dia, aku bersyukur banget ya. Aku tiba-tiba boleh nggak nyanyi lagu ini? Aku bawain lagu Sting. Berarti kamu tuh ngefan banget kan Once? Aku luar biasa. Ini ada video Once ngomong tentang seorang Elo. Masa? Ini ntar gimana Mas? Tuh. Bagus dong, dia bagus sekali. Menurut saya ya ini terus terang banget ya. Menurut saya Elo tuh luar biasa. Dia punya kemampuan musikal yang bagus, suaranya juga bagus, dia bisa menyanyikan lagu yang sebetulnya sentimental juga, tapi yang dikatakan pop ya, dia juga punya kemampuan vokal lagu pop, ya. Bukan hanya lagu rock yang keras, tapi memang ya itu di Dewa memang perlu dua-duanya bisa. Artinya kita sebagai ini kalau aku coba artikan yang Once ngomong ya, dan aku tahu bagaimana Ahmad Dhani ya. Lagunya Dhani itu lengkap. Ya. Mulai yang nangis sampai yang berontak. Ya. Itu ada di Dhani. Betul. Hebatnya Dhani itu lengkap. Ya. Dan setiap warna-warna lagu yang itu ada hitnya semua. Iya sih. Itu seorang Dhani. Yang lagu yang melankoli ada hitnya. Lagu yang begini ada hitnya. Yang ngebeat ada hitnya. Yang slow banget ada hitnya. Yang berontak banget ada hitnya. Semuanya ada hitnya. Makanya karya dia itu dimanapun di start. Ya. Karena itu. Betul. Makanya aku bisa bayangin Elo bisa mengeksplorasi. Pasti Dhani udah punya rencana besar dengan seorang Elo. Kamu juga sama. Habis kamu pertama kali keluar dengan lagu Pergi untuk kembali, hitnya parah banget waktu itu. Ya. Ya, karena kamu ganteng sih. Lah iya, kalau nyanyi nggak kayak kamu mungkin nggak sepanjang itu lagu itu hit begini. Give lah itu give. Itu give. Seorang Elo. Give lah, give. Terus kamu eksplorasi diri kamu lagi. Ya. Dengan kamu ngerok. Terus terang waktu kamu ngerok, ya aku bilang itu idealismenya kamu untuk kamu tunjukkan fine aja. Karena itulah seniman. Ya, kalau nggak menunjukkan itu kamu nggak lengkap dalam perjalanan karir. Kira-kira seperti betul. itu. Itu sangat betul karena aku mengalami hal itu. Oke. Eksplorasi, kamu menunjukkan siapa Elo sejatinya, kelakuannya. Iya, bermusiknya kelakuannya lu tunjukin aja. Ya, wah, puas gitu kamu kayaknya gitu. Udah. Setelah itu kamu disuruh merenung. Ya. Habis merenung, kamu menemukan diri kamu lagi. Ya. Kok ya baik yang kuasa. Kamu bertemu dengan orang hebat. Itu yang aku sebagai sahabat Dhani juga, aku juga orang yang pertama kali mendengarkan karya kamu pertama kali sebelum hit. Itu aku yang dengar. Dan aku menaruh hati waktu itu pertama kali kamu nyanyi. Aku bilang, D, ini keren. Pas ditanyain, ya ini anaknya Om Minggus. Oh iya, aku bilang, waduh, pantesan. Aku bilang, ya udah. Mudah-mudahan, aku sih menaruh. Ya, aku aja orang yang lagi besok aku akan datang ke rumah Dhani dan aku mau lihat video klip dan mau dengerin rekamannya kamu. Wah, aku akan bikin Instagramnya langsung begini. Ternyata gue bener juga guys ini akhirnya. Aku akan bikin lusakan ke rumah dia. Karena mulai kemarin dia nelpon aku. Aku akan datang cuman mau dengerin itu. Aku mau bener-bener dengerin ngeliat video klip dan dengerin lagu kamu. Mungkin ketemu lagi karena besok aku latihan sama dia. Oh ya? Oh ya udah, gue datang. Aku latihan aja. Oke, kamu menemukan hal baru yang challenging baru dalam umur kamu 39 tahun. Awas, laki-laki itu benar-benar diuji menjadi seorang laki-laki. Ya. Itu umur 40. Oh, beneran ya? Aku pikir itu hanya... Kamu akan menunjukkan siapa diri kamu dan kedikdayaan kamu itu umur 40. Wow. Jadi pada saat kamu di situ all out, boom, itu parah kalau dia jadi. Gak bisa ditahan. Wow. Karena itu memang ajaibnya laki-laki umur 40. Itu banyak yang hal ajaib. Aku ngalamin soalnya. Oh,
pengalaman pribadi. Umur 40. Life begins at 40 itu beneran. Betul. Ya? Umur 40 itu banyak hal yang aku dikasih sama yang kuasa. Wow. Dan aku bisa gini. Mudah-mudahan kamu bisa menata untuk punya mimpi besar di industri musik Indonesia. Amin. Karena kamu luar biasa. Ibumu zaman itu nggak ada yang nggak suka sama ibu kamu. Iya katanya gitu sih. Aduh, kalau udah ibumu nyanyi waktu itu bapak kau aja ngejar mau nyanyi. Rumahnya di desa di Jember, ibumu yang di Surabaya itu disamperin loh. Masa sih Mas? Iya. Ibu kamu segitunya? Siapa yang nggak? Ya anaknya cakep begini gimana ibunya deh. Hanya aku aja waktu zaman itu aja ngelihat ibu kamu, waduh ini umur segini masih keren begini ibunya. Mantasan nih anaknya kayak kamu. Bapakmu juga keren. Ya. Iya. Keren. Jadi aku sih orang yang happy mendengar Mas. Pertemuan kalian. Beda umur jauh. Ya. Dani 50-an juga sekarang, hampir 50-an. Kamu umur 40 beda 10 tahunan kamu sama Dani. Bagus banget kamu ada di front. Keren. Buat aku sih keren. Kalau dapat yang lebih muda lagi nggak cocok. Gitu ya. Gimana? Kejauhannya kejauhan. Iya. Jauh bener. Yang ada Daninya jadi kayak orang. Ini gue salah hidup kayaknya. Kemudahan kan kalau dapat nomor 25 gitu kan. Wih, gimana tuh? Kayak umur sama kamu. Seru gitu dianya. Kamunya juga seru, dianya seru. Menurut pandangannya aku ya. Karena aku ngerti dia gitu. Aku sih ngerti banget dan gitu. Kalau berkisah berdua itu mesti ngobrol berdua gitu. Aku penasaran sih apa yang kalian ngobrolin kalau lagi berdua. Wah, kayaknya seru banget. Banyak orang yang selalu kepingin tahu. Kayaknya seru banget ya. Apa sih kalau Anang bisa berlama-lama berdua sama Dani itu apa kan? Dani, banyak orang ngomong, Dani kan ngomongnya kan kayak nggak ada ininya, nggak ada apa ya sembarangan kan? Iya. Iya kan? Tapi seru banget. Pada saat aku ngomong sama Dani pasti dia nggak begitu. Beda ya. Iya karena sama-sama saling tahu. Anang itu kayak apa ya Dani yang tahu. Dani kayak apa dulu ya Anang tahu. Tahu banget. Waduh tahu banget udah. Segala macam tuh ya. Tahu. Kalau saya nanti ada kebetulan saya bisa mengulik tentang Mas Anang boleh sama dia. Tanya sama dia. Tapi jangan lu keluarin ya. Nggak pengen deh kalau bisa. Mas Anang tuh kayak apa sih sebetulnya? Itu dia mesti cerita tuh. Karena Mas Anang juga kan maksudnya termasuk orang yang luar biasa, antik juga sebenarnya. Benar. Jadi di industri ya. Layak dikulik lah. Begini aku sama dia. Apa? Iya aku suka justru gini. Aku sama dia begini. Tapi dengan begininya, tapi bisa dekat kan itu. Banyak orang nggak tahu kalau aku sama Dani itu begini. Apa yang terjadi gitu? Kalau ngobrol terus ngobrol apa gitu ya? Iya ini gimana? Makanya aku sampai mau podcast sama dia. Berapa kali yang minta tuh banyak banget. Nang lu podcast sama Dani gak? Udah pernah belum? Nggak pernah. Tapi pernah dibikinin waktu masih ada almarhum Remi Sutamsah. Remi Sutamsah. Okay. Almarhum Remi Sutamsah. Itu pernah mewawancarain aku sama Dani berdua di rumahku waktu itu di Radio Dalam. Itu dipanggil Dani. Dani sudah hebat dengan dewanya. Aku dengan duetku, mas soloku sebagai pencipta lagu juga. Temuin tuh. Wah itu panjang lebar tuh berdua tuh ngomongnya. Ditengahin sama si Remi. Itu ada sejarah itu kalau masih ada videonya gak tahu Remi yang pegang. Dikabar-kabari. Yang dulu yang suka preskon gitu. Ya. Itu. Iya, itu yang punya sejarahku ngobrol berdua sama Dani. Di satu frame. Wow. Kayak kalian harus bikin show TV gak sih? Seru. Ya kan dia ada lah. Kan buat berantem kan. Jadi kayak lu tau gak kayak talk show tapi ada satu betanduk satu putih gitu ngomong gitu. Terus tamunya di tengah-tengah. Dengerin mereka ngomong terus harus mencoba nanggepin. Wah seru banget tuh pasti. Makanya kan pernah juga dia punya acara di salah satu stasiun swasta. Saking maksanya tuh waktu itu nelpon. Lu jadi bintang tamu gue dong. Ya udah gue dateng. Kayak gitu, aku nyanyi lagunya Dewa. Tapi ada ngobrolnya dulu. Iya, itu acara dia tuh nggak tahu di TV mana aku lupa. Aku pernah diajak. Berantem juga berdua ngobrol tetap aja debat berdua. Bisa deh kalau udah kedua gitu. Ada aja yang dibahas gitu. Kocak. Tapi itu apa ya salah satu. Aku udah sama Kadeni udah kayak saudara. Tapi itu saudara. Love hate. Betul.
Itu saudara. Bener-bener aku sama dia tuh begitu loh. Mau nggak sesuka-sukanya pasti ketemu lagi dan ya udah gue terima lo. That's it gitu. Aku dalam perjalanan karirku di industri musik sudah 40 tahun. Ya, aku sebenarnya kakaknya Dani di industri ya karena aku duluan ke Jakarta daripada dia. Aku telah di Jakarta berapa tahun baru Dani ke Jakarta. Aku punya love hate, dibilang kamu persaudaraan seperti itu sama Dani. Kamu dalam industri musik ada nggak? Yang bener-bener partner kamu bener-bener yang diskusi kayak ngobrol kayak sedih suka bareng gitu. Ada. Itu keren loh. Ada, ya itu penting sih kayaknya. Oh, penting. Aku kalau udah nggak menemukan jawaban yang aku nggak ketemu, gue juga telepon dia soalnya. Dan gue mau ngobrol malu deh. Kenapa lu? Ya lu kesini deh. Udah dua ngobrol. Pertama kali orang waktu itu sahabatku yang ngomong aku harus menikahin Ashanty itu dia tuh salah satu. Wow. Bener. Waktu aku pacaran sama Ashanty, aku dipanggil sama dia. Lu ke rumah deh, ke studio. Oke, di situ. Lu harus nikahin perempuan ini. Itu Dani. Dan dia waktu aku ngelamar, dia nemenin aku. Itu nemenin dengan botaknya itu. Ikut ngelamar Ashanty itu dia nemenin. Buat temenin lu ngelamar. Buat temenin lu ngelamar. Bener ya? Iya, bener lu nemenin sendirian. Nemenin. Iya. Wow. Nemenin tuh. Anak ngelamar, dia nemenin tuh. Itu bener-bener kan jadi aku bilang. Dani emang aku tuh susah dipisahin. Sejarah hidupku banyak di tangan dia. Wow. Ternyata pikirannya Dani benar. Kakeknya Ashanty itu adalah orang kepercayaan Soekarno. Dan dia adalah Menteri Luar Negeri yang pertama itu kakeknya Ashanty. Memang darahnya Ashanty darah. Dan Mas Dani lebih tahu dibanding Mas Anang soal itu. Aku gak sedalam itu. Dani cuma bilang, lu harus nikahin perempuan ini. Ini orang begini. Kenapa lu Mas? Udah nanti gue ceritain. Bahwa bagaimana lu sama dia itu akan luar biasa. Itu Dani. Ya. Makanya waktu itu Ashanty habis itu rest aja ke Dani. Ashanty cuma bingung-bingung. Kok Mas Dani jadi tahu gue ya? Wow. Itu Dani. Makanya kayak gitu-gituan. Dia tuh orang makanya kan kadang-kadang anak itu kan suka klinik. Dia Dani suka klinik. Suka yang aneh-aneh ajaib-ajaib tuh suka. Lu kalau mau ngomong yang begitu-begitu senang sama dia. Seru kamu akan menemukan dunia yang lain kalau ngomong sama dia. Iya. Aku belum pernah ngomong yang itu. Boleh aja ngomong. Kita bahas itu. Seru. Jadi aku sih ngomong sama Elo bener-bener eksplorasi dengan orang hebat ini. Ini salah satu sahabatku yang aku sayang banget sama dia. Dengan segala keunikannya, dengan keliarannya dan seterusnya. Kadang bandel banget, batuk banget kepalanya. Ini ya Dani ini, tapi orangnya sangat kreatif dan jenius sekali di musik Indonesia. Setuju. Jadi, kamu bertemu dengan orang seperti dia dan dia bisa jatuh cinta dengan apa yang kamu punya. Itu satu gift. Tidak kebetulan menurut aku. Tapi itu ditunjukkan. Betul. Karena Dani tetap berkarya sampai hari ini. Iya. Yang tiap hari aku masih ngomong di mana udah? Studio. Di studio. Iya. Selalu. Itu dia. Dulu di mana? Di studio. Iya. Terus dengan keluarga gimana? Mendukung banget istri. Iya. Maksudnya sangat mendukung ya pasti. Ya, aku menikah bulan Januari tahun 2022 ya. Kemarin, kan? Kita benar-benar bikin private. Ya, aku tahu di Bali kan. Di Bali. Dan seru banget atau aku lihat fotonya. Iya. Dan aku kayak yang nggak pernah menyangka aku mau menikah akhirnya. Ya. Bagus itu. Aku terlalu sibuk dengan main musik, kesenangan gitu kayak sih. Tapi apa yang kamu rasakan selama 2, 3, 4 bulan ini menjadi seorang suami? Yang aku rasakan, aku memiliki pegangan saat ini. Karena laki-laki yang hebat menurut aku adalah orang laki-laki yang berani menikah. Siap, betul banget. Benar, karena kamu berani menjaga kehidupan seseorang di dalam itu berani laki-laki hebat. Akhirnya, maksudnya aku pacaran sama dia 11 bulan. Terus aku kayak, kok dia ya? Kok dia nih gitu? Seru ya? Iya, maksudnya aku juga ini mindset aku bilang tadi, aku ulang terus lagi. Dari karir aku berserah. Dari kehidupan pribadi, ini aku berserah dapetnya ini. Karena buat aku, ya udah,
ngikut aja. Yang penting tunjukin jalannya, kalau ketemu, enggak. Kalau cocok. Ternyata cocok, seru, baik, manis. Dan yang saat ini aku udah menikah dan aku ngelihat aku lagi stres gitu, misalnya dengan pekerjaan atau apa gitu. Saat ini yang berbeda, aku punya dia. Itulah indahnya menikah. Bener, aku bener-bener aku ngeliat dia, aku gak mau ngomongin kerjaan loh. Aku cuma ngeliat dia, aku pengen bercanda sama dia, dan dia juga orang yang bukan dari dunia entertainment kan. Dia berbeda lah sama aku gitu. Tapi dia sepolosnya orang target market gimana sih? Konsumen gitu. Tapi konsumen yang aku pikir kamu begini. Tapi pandangan itu yang aku gak pernah punya. Iya dong. Loh, bener gak? Aku pasti kan dikelilingi maksudnya musisi lagi. Orang yang gak di pasar, yang bener-bener nontonin secara dengan hijaunya dia untuk menilai sebuah karya seni gitu. Dan aku beruntung banget memiliki dia. Dengan sejujur itu dia ngomong. Terus oke, aku ngerasa dia itu adalah orang yang kalau misalnya aku mau berbagi senang, aku mau berbagi sedih, aku mau bersyukur banget ada dia di samping aku untuk selamanya saat ini gitu loh. Ketemu di mana kan? Ketemu di gereja. Oh, sip. Ya. Oke. Aku ketemu di gereja. Oh, itu gift sih. Iya. Aku tanya, Tuhan ini dia bukan? Kalau iya kasih mimpi, kasih tanda atau apa? Aku mimpi kayak 3 hari berturut-turut itu dia gitu. Jadi kayak wow. Ya, buktinya salah satunya adalah kebuka pintu-pintu kamu. Karena itu rezeki berdua. Itu loh. Itu benar bahasa emang benar. Rezeki istri adalah rezeki suami. Rezeki suami adalah rezeki istri. Jadi kamu tidak bisa membedakan bahwa ini punya istri, ini enggak bisa. Ya, ini milik berdua. Karena berdua inilah rezeki Tuhan diturunkan. Dititipin ya. Dititipkan. Ya. Termasuk nanti anak dan seterusnya. Amin. Kalau aku sih rasain misalnya aku gak kenal istri kamu, belum kenal, tapi aku sih berharap next time aku kepingin bertemu dengan istri kamu, sama aku istriku bisa ketemu. Siap. Tapi aku melihat bahwa itu gift buat kamu. Amin. Benar sih. Aku ngerasa itu gift karena kita musisi ya, kita seniman ya. Ego tuh ya kan? Bener dong. Betul. Gak bisa dikalahin. Lu gak apa-apa deh, lu apa segala, tapi lu jangan pernah ngatain gue ego punya. Lu jangan pernah main-main sama ego gue aja gitu. Bener dong. Itu seniman. Itu seniman. Itu real seniman. Dan memang kadang-kadang itu yang dibutuhkan untuk menjadi seniman yang hebat. Kalau enggak bisa. Gak bisa. Lu gak punya ego. Gak punya ego gak bisa. Betul. Tapi sama dia aku kicep banget. Makanya kan aku bilang tadi loh, laki-laki yang keren, laki-laki yang berani menikah. Karena dia akan menemukan siapa dia sebenarnya. Lah kan lu tahu juga gua kan mau bunda kayak apa. Bener. Egoisnya gua kalau ada bunda ini. Oke. Siap. Daripada ntar gue tidur di sofa ya. Enggak aja lah. Daripada gue dipunggungin. Seru. Daripada gue dipunggungin. Oke, misalnya apa? Aku tuh termasuk orang yang tidak berbagi di sosial media. Wah, lu lihat di sosial media gue enggak. Guys, tipis banget ya tentang. Aku tahu. Aku lihat punya ini orang gak niat amat sih. Iya, gak ada dunia kayak gini gak dipakai. Gitu. Tapi I just want to share moments with her gitu loh. Karena aku ngerasa bahagia banget sama dia. Dan sangat-sangat. Dan akhirnya dia misalnya gini, aku tuh orang yang mau kemana mau? Oh ya udah kamu aja sendiri gitu ya misalnya ya kan. Iya dong, aku capek. Aku habis dari studio aku capek. Ini enggak loh. Omongan kantor. Oke, siap. Wow. Oke. Makan siang. Ayo. Nanti aku jemput. Iya, siap. Oke, aku jemput jam segitu. Siapa yang bisa bikin gitu istilahnya gitu loh. Seorang Marcelo Tahito kayaknya kayak gini kan gak mungkin. Sama mama laku sama bunda kan gak mungkin anak kayaknya deh begitu nih. Gitu. Tapi akhirnya di situ aku menemukan bahwa hidup aku bukan aku lagi, aku berdua sama dia. Dia adalah benar nggak? Kalau dia happy, aku happy. Yes. Kalau dia lagi, seniman tulen dia. Ya itu.
yang sisi itu kamu menemukan tambatannya. Akhirnya aku kayak di-upgrade sama dia. Pertama, aduh keren. Yang darinya dulu kita cuma bisa ngomong tanpa mau dengar. Ya, bodo amat pokoknya. Bodo amat. Ini kita harus buka kuping terus. Ya. Sayang aku, kamu menurut kamu gak penting-penting amat sih sebenarnya. Tapi, iya kan? oh gitu. Jadi bisa bayangin mukanya dia. Wow. Sebenarnya kayak cuma mikir ini mau bagusnya apa ya, sepatunya warna. Gue nggak ngerti-ngerti amat juga sebenarnya. Tapi aku ngerti, aku mencoba mengerti bahwa ini penting untuk dia. Betul. Membahagiakan itu mahal banget. Jadi aku harus ngerasa itu penting untuk dia karena dia bisa happy dengan ini. Jadi aku lakukan karena aku sama dia udah satu tubuh saat ini gitu. Keren ya. Elak bisa ngomong begitu dengan keadaan. Gue demen malu lah. Wah gila. Keren. Tapi akhirnya benar-benar itu kalau Mas Anam bilang itu rezeki, rezeki bukan materi doang ya. Yes. Tapi wisdom. Ya. Ilham. Betul. Wahyu. Betul. Apalah namanya wangsit kayak apalah. Betul. Bener kan? Kebijaksanaan, hikmat. Itu semuanya ditambahin juga bahwa keren kamu. Aku gak sabar bikin lagu dia. Udah pasti seru kamu. Kamu akan nyanyi juga pakai perasaan yang sudah jauh berbeda. Benar, keliaran kamu sudah ada takaran-takaran yang jelas bahwa kamu punya. Iya kan? Benar. Aku pernah ngalamin. Enggak yang remblong banget deh gitu. Ada disitulah kamu menemukan keseimbangan menjadi laki-laki. Luar biasa emang benar. Keren ya. Keren guys. Itulah kenapa aku mengundang dia. Aku bisa melihat karena dia bisa ditemukan atau bertemu dengan sahabatku yang sangat rewel. Dan itu rewel orangnya sebetulnya. Bisa cocok dengan kamu itu luar biasa. Ternyata apa yang aku pikirkan, oh iya benar. Mudah-mudahan kamu berjalan dengan Dewa. Dewa akan kembali seperti dulu. Amin. Atau jauh lebih hebat lagi mudah-mudahan. Amin. Karena di teknologi yang baru ini semuanya sudah tanpa batas. Kamu akan menjual pun sangat bisa mau kemana-mana. Kalau zaman dulu kan susah. Mau dijual di negara ini susah. Sekarang udah tanpa batas. Mudah-mudahan satu klik doang langsung keluar. Selesai. Dani punya kemampuan kesana juga. Dan kamu sosok yang pas bisa kesana juga. Amin. Aku sih berharap karena aku bagian dari pencinta musik Indonesia. Aku berharap aku juga punya hope buat kita punya super band yang hebat-hebat di Indonesia. Luar biasa. Dengan industri yang akan datang, Dewa tetap berkarya, Selain tetap berkarya, Gigi tetap berkarya. Itu kan luar biasa. Kita punya band-band luar biasa. Itu aku sih berharap. Aku juga gitu sih. Betul, berarti memang keren. Aku sih berdoa buat kamu. Kalau benar-benar mudah-mudahan kamu dengan Dewa akan luar biasa. Besok aku akan ketemu Dani. Thank you Mas. Dengerin. Jadi itu guys, bisa ketemu dengan Elo. Aku senang banget. Terus terang ini akan jadi podcast yang aku akan kasih tanda merah. Karena aku akan lihat perjalanan dia, mudah-mudahan dengan Dewa akan jadi luar biasa. Thank you Mas. Boleh minta dikit Kak El dengan Dewa gak? Yang lagu barunya. Oh yang kamu suka deh. Takkan ada cinta yang lain. Pastikan cintaku hanya untukmu. Pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Wow. Yes.